Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua anak-anak kelas 10 IPA 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Faisal. Boleh dipanggil dengan Pak Faiz ya. Jadi, Bapak yang akan menggantikan sementara Pak Finar untuk mengajar fisika di kelas 10. Insya Allah nanti kalau misalnya kelas 11, kalian akan ketemu lagi dengan Pak Finar ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, jadi Bapak hari ini mau melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Finar dari pertemuan sebelumnya, ya. Nah, jadi bab ini judulnya usaha dan energi, dan menurut kompetensi dasarnya itu kalian harus bisa menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Nah, tetapi untuk yang usaha kan sepertinya sudah ya sama Pak Finar di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi hari ini kita akan lebih fokus ke yang energi dan seterusnya seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi sekarang kita berdoa dulu ya. Ya, baik. Untuk semuanya dipersilahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke usaha energi ya. Dan kita langsung masuk ke bagian yang B, yaitu tentang energi, karena usahanya sudah ya kemarin. Energi itu apa? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, kalau orang mau berusaha, ya, berarti dia harus punya energi. Sama kayak kita misalkan manusia gitu ya, manusia itu butuh makan, butuh asupan energi supaya bisa berusaha. Usahanya apa? Ya usahanya macam-macam. Misalkan usahanya bergerak, misalkan seperti itu. Atau misalkan sedang mau lari, gitu kan, nah, itu butuh energi. Kalau tidak ada energinya, ya berarti tidak bisa melakukan usaha. Oke. Nah, kemudian sifat dari energi, energi ini bersifat kekal. Artinya, energi itu tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lainnya. Nah, dulu sejak SD, kalian kan sudah banyak nih diajarin tentang energi. Energi itu jenis-jenisnya ada banyak ya, ada macam-macam. Ada energi kimia, ada energi listrik, ada energi potensial, dan lain-lain ya. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke tiga macam energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Ya, oke. Selanjutnya, oke, ke jenis-jenis energi. Yang pertama adalah energi potensial, dilambangkan dengan EP. Ya, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi ada dua poin di sini, yaitu kedudukan terhadap acuan. Jadi kita harus tentukan acuannya terlebih dahulu. Ya. Jadi misalkan seperti ini, ada sebuah pohon kelapa, kemudian ada kelapanya, kelapanya jatuh, gitu ya. Pada saat masih di atas pohon, itu dia di posisi A. Posisi A ini dia berada pada ketinggian 4 meter dari tanah, seperti itu. Ya. Kemudian dia jatuh sampai ke posisi B. Posisi B ini ada 2 meter dari tanah. Dan akhirnya dia jatuh ke tanah di posisi C. Nah, kalau acuannya itu adalah tanah, ya, maka kedudukan dari buah kelapa ini akan selalu berubah-ubah. Ya, awalnya kedudukannya di A, kemudian di B, lalu di C. Bagaimana dengan energi potensialnya? Ya jelas, energi potensialnya juga akan ikut berubah nilainya. Di A nanti energi potensialnya berapa, di B berapa, di C berapa. Ya, jadi tergantung dengan kedudukannya. Nah, dalam hal ini karena kedudukannya itu bergantung pada acuan dan acuannya adalah tanah, gitu ya. Berarti dari posisi A sampai ke tanah dia memiliki ketinggian, gitu ya. Jadi dia punya ketinggian, kedudukannya itu sama dengan ketinggiannya terhadap tanah. Oke, oleh karena itu, maka nanti untuk energi potensial EP itu dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H, di mana M itu adalah massa benda satuannya kilogram, ya, jadi kelapanya ini nanti massanya berapa, misalkan gitu ya. Dan G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau tidak diketahui, maka gunakan percepatan gravitasi bumi. Nilainya adalah 9,8. Ya. Jadi G bumi itu sama dengan 9
meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Tapi biasanya G ini dibulatkan untuk lebih mempermudah perhitungan. Jadi G-nya itu dibulatkan sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau tidak diketahui biasanya gunakan yang 10 ini. Ya, kalau tidak diketahui. Kalau yang 9,8 biasanya dalam soal bilangin G-nya harus gunakan yang 9,8. Tapi kalau nggak dibilang ya berarti gunakan yang 10 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Sementara energi potensial itu adalah EP lambangnya ya. Dan satuannya adalah huruf J besar seperti ini. Cara bacanya adalah Joule. Ya. Nah, kan sudah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Kalau energi kinetik, ini energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak. Ya, jadi kalau misalkan dia bergerak, otomatis dia pasti punya yang namanya kecepatan. Kecepatan lambangnya adalah huruf P. Ya, nah jadi kalau energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki ketika dia sedang bergerak. Kalau nggak bergerak gimana Pak? Nah, kalau nggak bergerak ya berarti kan V-nya 0. Kalau V-nya 0, otomatis nanti energi kinetiknya juga bernilai 0. Ya, misal nih ada orang bersepeda, ya, sedang melaju dengan sepedanya. Berarti kan orang ini ada si orang, ada si sepeda, ada helmnya, segala macam ya. Berarti kan ini semua dia punya massa, ada massanya. Ya. Kemudian dia bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu, ada V-nya. Ya. Kalau mau dihitung berapakah nilai EK-nya, maka gunakan rumus EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya ini setengahnya dapat dari mana, kemudian kok tiba-tiba V-nya kuadrat, itu sebenarnya ada penurunan rumusnya. Tapi kalian harus paham dulu tentang GLBB, karena penurunan rumusnya itu berasal dari GLBB. Kok dia bisa muncul angka setengah, kok bisa jadi kuadrat, nah itu dari GLBB. Nah, nanti kalau misalkan kita tatap muka, mungkin Bapak bisa jelaskan ya, kenapa kok bisa dia jadi setengah, kok nggak sepertiga aja, kenapa nggak 2/5, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ada penjelasannya. Oke. Kemudian, rumusnya berarti ini ya, setengah MV kuadrat, di mana M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon, dan EK itu adalah energi kinetik, sama satuannya adalah Joule. Pokoknya kalau semua jenis energi itu satuannya adalah Joule, bukan yang lain. Oke, ya. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Nah, ini. Yang ketiga namanya energi mekanik, lambangnya EM. Kalau energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, ya. Jadi dia bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Nah, berarti kan jelas nih, dia punya kecepatan, dia punya kedudukan terhadap acuan, maka dia merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Ya. Nah, jadi kalau kita mau cari berapa nilai EM, ya berarti tinggal dijumlahkan saja. EM itu sama dengan EP ditambah dengan EK. Nanti EP-nya bisa diurai lagi rumusnya jadi MGH, dan EK juga bisa diurai lagi menjadi setengah MV kuadrat. Gantung soal. Oke, jadi kalau EM enak banget ya, tinggal ditambahkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Tadi udah jadi lagi ya. Sekarang kita ke hukum kekekalan energi mekanik. Tadi di awal kan sudah Bapak bilang ya, kalau energi itu bersifat kekal, termasuk energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu bersifat kekal. Jadi nilainya itu tidak akan pernah berubah dan dia tidak pernah bisa musnah ya, hanya bisa berubah bentuk saja. Selama, ini ada syaratnya, selama tidak ada gaya luar lain yang bekerja pada benda kecuali gaya gravitasi. Ya, jadi nggak boleh ada gaya lain yang bekerja pada benda itu kecuali gaya gravitasi. Nah, gaya luar lain ini maksudnya yang mana sih? Nah, gaya luar itu biasanya berupa gaya gesek. Jadi kalau misalkan ada benda sedang bergerak, kemudian ada gesekan antara benda itu dengan lantai misalkan gitu ya, maka hukum kekekalan energi mekanik itu tidak berlaku. Kenapa? Karena energi mekaniknya akan berubah jadi energi yang lain. Misalkan jadi panas. Kalau gesekan kan dia panas, ya. Nah, maka nanti dia tidak akan kekal EP dan EK-nya. Ya. Nah, jadi menurut hukum kekekalan energi mekanik,
nilai EM-nya selalu kekal, sehingga EM di A itu akan sama dengan EM di B. Jadi dimanapun posisinya, mau di A kah, mau di B kah, gitu ya, maka EM-nya akan selalu sama. Kalau diurai lagi, EM akan berubah jadi EPA tambah EKA, sama dengan EMB berubah jadi EPB ditambah dengan EKB. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk energi pembahasannya sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nih. Contoh soalnya misalkan sebuah kelapa, ini gambarnya dari yang tadi ya. Sebuah kelapa bermasa 1 kg jatuh dari pohon dengan ketinggian 4 meter di atas tanah. Berarti yang diketahui pertama adalah masanya adalah 1 kg. Masa 1 kg. Dan jatuh dari pohon dengan ketinggian, nah berarti ketinggiannya 4 meter. Berarti hanya adalah 4 meter. Nah, kemudian dikasih tahu nih, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti diketahui G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, berapakah? Nih, ada 3. Yang pertama, berapa energi potensial dan energi kinetik mula-mula? Mula-mula berarti kan di posisi A. Sini ya. Berarti di posisi A ini, berapa EP-nya A dan berapa juga EK-nya di A. Itu yang ditanya yang pertama. Oke. Kemudian, yang kedua, yang B, EPB. Yang B itu yang ditanya adalah energi potensial dan energi kinetik pada saat tingginya 2 meter. Berarti di posisi B. Karena kan B ini tingginya 2 meter. Ya. Dan berapa kecepatan kelapa pada saat itu? Kecepatannya itu pada saat di B ini berapa saat itu? Berarti ada 3 yang ditanya sebenarnya nih. Yaitu EP di B berapa, EK di B juga berapa, dan kecepatan kelapanya. Berarti V di B ini berapa? Yang terakhir, C, kecepatan saat menyentuh tanah. Ya, kalau kecepatan saat menyentuh tanah, berarti kan ketika di posisi C nih. Ya, berarti V ketika di C itu berapa? Gitu ya. Oke, coba kita bahas. Yang pertama tadi tanya adalah EPA dan EKA. Nah, ini tinggal masukkan. EPA rumusnya MGH, berarti H-nya adalah H di A, gitu ya. Nah, tinggal masukkan M-nya 1 kg tadi ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan HA itu adalah 4 meter. Berarti 1 kali 10 kali 4, hasilnya 40 Joule. Ya, berarti energi potensial di A adalah 40 Joule. Lalu bagaimana dengan energi kinetik di A? Nah, rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Berarti V-nya juga V di A. Gitu ya. Nah, sekarang, setengah dikali M-nya 1 kg. PA-nya di A berapa? Tadi kan ketika di A, dia ini kan masih diam di atas ya. Kalau masih diam di atas, berarti kan kecepatannya masih 0. Oleh karena itu, nanti VA-nya diubah jadi 0. 0 dikuadratkan tetap 0. 0 kali 1 kali setengah tetap 0. Berarti ya pada saat itu dia tidak mempunyai energi kinetik. Kenapa? Ya karena pada saat itu dia sedang diam. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Yang ditanya tadi adalah EPB, lalu EKB, sama berapa VB-nya ya. Oke, kalau EPB tinggal masukkan rumus juga, M kali G kali HB, tinggal masukkan M-nya 1 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan HB adalah 2 meter. 1 kali 10 kali 2, hasilnya adalah 20 Joule. Gampang ya? Nah, sekarang kalau kita mau cari EKB, itu nggak bisa langsung pakai rumus setengah MVB kuadrat. Kenapa? Karena VB-nya kan kita belum tahu. Ya. Nah, kalau karena VB-nya belum tahu, kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi EM di A dengan EM di B kan sama. Maka EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Kita masukkan EP-nya tadi adalah yang di A 40 ya. Lalu EK di A adalah 0 ya. Dan EP di B adalah 20 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah EKB. Nah, ya udah 40 tambah 0 tetap 40 sama dengan 20 plus EKB. Nah, 20 Joule pindah ke sebelah jadi negatif. Berarti 40 dikurang 20, maka EKB-nya bernilai 20 Joule. Ya. Nah, sekarang kita mau cari berapa nilai VB-nya. Nah, kalau mau cari VB, bisa gunakan rumus EKB sama dengan setengah M dikali dengan VB kuadrat. Oke, EKB-nya udah dapat 20 Joule. Sama dengan setengah kali M-nya 1 kg, VB kuadrat. Kan gitu. Nah, setengah kali 1, berarti kan setengah kilogram jadinya kan? Maka 20 Joule sama dengan setengah kilogram dikali VB kuadrat. Oke. Nah, kita mau cari VB kuadrat, berarti setengah kilogram ini harus pindah ke sebelah.
karena dia ini adalah perkalian, maka nanti ketika dipindah dia harus dibagi gitu kan. Maka VB kuadrat itu sama dengan 20 Joule dibagi dengan setengah kilogram. 20 dibagi setengah hasilnya adalah 40 meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian ini kan masih VB kuadrat nih. Sementara kita mau cari VB, ya berarti kan VB itu adalah akar dari 40. Akarnya 40 itu kan sama aja dengan 40 itu kan sama dengan 4 kali 10 ya. Nah, berarti salah satu ini kan bilangan kuadrat nih. Kalau bilangan kuadrat kalau diakarkan berarti kan bisa keluar. Nah, akarnya 4 itu adalah 2. Sementara 10 bukan bilangan kuadrat, berarti tetap di dalam akar ya. Berarti hasilnya adalah 2 akar 10 meter per sekon. Ya, jadi ini adalah nilai kecepatan di titik B. Oke. Nah, yang terakhir yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan di titik C, ya. Kalau mau pakai yang seperti ini berarti nggak bisa lagi, karena kan kita nggak tahu EK di C-nya berapa, gitu ya. Oke, maka kita bisa gunakan hukum ketekalan energi mekanik. EM di A sama dengan EM di C, ya. Maka uraikan EPA plus EKA sama dengan EPC plus EKC. EPA-nya tadi udah dapat 40, EKA-nya tetap 0. Kemudian EPC-nya itu adalah MGHC ditambah dengan EKC. Oke, 40 tambah 0 tetap 40. Nah, terus ini MGHC kok tiba-tiba jadi 0 ya? Kenapa yuk? Nah, ini M-nya kan 1 kilogram ya. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tapi HC, nah, ketinggiannya C terhadap tanah kan nggak ada. Berarti kan HC-nya bernilai 0. Nah, sama kayak tadi. Berarti kalau 0 dikalikan berapapun bilangannya hasilnya tetap 0 ya, berarti 0 Joule ditambah dengan EKC. Kita pindah ke sebelah dikurang pun 40 dikurang 0 tetap 40. EKC-nya kita uraikan jadi setengah M dikali VC kuadrat ya. Nah, kemudian 40 Joule sama dengan setengah dikalikan M-nya kan 1 kilogram. 1 kilogram kali setengah ya berarti setengah kilogram dikali VC kuadrat. Maka VC kuadratnya itu sama dengan 40, ini dipindah jadi dibagi. Berarti kan 40 dibagi setengah, hasilnya adalah 80. Ya, maka 80 sama dengan VC kuadrat. Kalau kita mau cari VC-nya, nah, berarti kan diakarkan nih 80-nya. Nah, berarti akar dari 80. 80 itu sama dengan 16 dikali dengan 5. Nah, 16-nya ini kan adalah bilangan kuadrat. Kalau dikeluarkan dari akar, hasilnya adalah 4. 5-nya tetap dalam akar. Berarti nilai VC, kecepatan saat di C, itu adalah 4 akar 5 meter per sekon. Meter per sekon saja ya harusnya ini ya, nggak pakai kuadrat lagi, sorry. Ya, meter per sekon saja. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian yang ketiga tentang teorema usaha energi. Ya, tadi kan di kompetensi dasarnya kalian harus bisa menentukan hubungan antara usaha dengan energi. Nah, ini dijelaskan dalam teorema usaha energi. Teorema usaha energi itu menjelaskan bahwa dia merupakan hubungan antara usaha dan energi ya. Katanya usaha itu merupakan perubahan energi. Berarti W itu sama dengan delta E. Delta ini menyatakan perubahan ya. Berarti W sama dengan delta E. Usaha merupakan perubahan energi. Yang pertama, usaha itu merupakan perubahan energi potensial. Kasusnya seperti ini. Misal, ada balok di atas meja. Balok ini masanya adalah M. Kemudian, balok ini mau diangkat gitu ya, dengan gaya F. Nah, ketika dia di atas meja, berarti kan balok ini punya ketinggian tertentu terhadap lantai. Nah, ini kita sebut sebagai H1. Karena ada M dan ada H1 dan otomatis pasti ada G gitu ya. Berarti di sini dia punya yang namanya EP1. Ya, energi potensial di titik yang pertama. Lalu dia diangkat dengan gaya F ke atas. Nah, ini ya. Ketika di atas, ya berarti kan dia pasti akan punya yang namanya H2. Gitu kan? Nah, kemudian karena punya H2, berarti kan dia akan punya yang namanya EP2. Nah, M dikalikan dengan G kali H2, berarti adalah EP2. Nah, ketika dia berpindah, berarti kan dia mengalami perubahan posisi, gitu ya. Maka akan ada jaraknya. Ini jaraknya sejauh S. Oke. Nah, kalau ditanya berapa usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat balok tersebut,
Ya, usahanya itu ternyata sama dengan perubahan antara EP2 dengan EP1. Itu tinggal dikurangkan. EP2-nya berapa dikurangkan dengan EP1-nya itu ternyata akan sama dengan hasil W-nya. Ya, maka W sama dengan delta EP. Delta EP adalah EP2 dikurang EP1. Nah, masukkan lagi berarti MGH2 dikurang MGH1. Oke, kita kelompokkan karena ini sama-sama Mg ya. Kita kelompokkan, maka jadinya adalah Mg dikali dalam kurung H2 dikurang H1. Nah, ini adalah rumus dari teorema usaha energi untuk perubahan energi potensial. Kalau W-nya mau diubah lagi, misalkan nanti ditanya berapa nilai F-nya gitu ya. Nah, berarti W-nya boleh diubah menjadi F dikali dengan S. Nah, sini tetap. Nah, berarti kita jadi Fs sama dengan Mg kali H2 dikurang H1. Itu ya, itu untuk perubahan energi potensial. Yang kedua, usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Ya, jadi kalau misalkan ada nih sebuah bola bermassa M, kemudian dia didorong dengan gaya tertentu, nah, dengan gaya F, gitu ya, sehingga dia akan bergerak dengan kecepatan V1. Nah, kemudian dia bergerak, dia berpindah sejauh S, gitu ya. Nah, pada saat sudah berpindah, ternyata kecepatannya berubah, dia jadi tambah cepat, jadi V2, gitu ya, dimana V2 lebih besar daripada V1. Nah, sekarang gini, kalau di sini ada M, di sini ada V1, ya otomatis pasti akan ada EK1. Karena EK1 kan setengah M kali V1 kuadrat, gitu ya. Nah, yang di sini sama, berarti akan ada EK2. Nah, kalau ditanyain berapa besar usahanya untuk memindahkan bola tersebut, ya berarti kita tinggal dikurang aja EK2 dikurang dengan EK1. Ya. W sama dengan delta EK, maka W sama dengan EK2 dikurang EK1. Ya. Uraikan lagi, setengah MV kuadrat, setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Ya. Kelompokkan setengah M-nya, maka jadinya W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya. Nah, tapi ingat hati-hati, yang namanya V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat itu tidak sama dengan V2 dikurang V1 lalu dikuadratin. Nah, itu beda, nggak boleh. Ya. Jadi kalau yang ini harus dikuadratkan dulu baru dikurang. Kalau yang ini kan dia dikurangin dulu baru dikuadrat. Itu beda. Ya, jadi harus kuadratkan dulu baru dikurang. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama boleh juga nih nanti kalau W-nya mau diubah menjadi F dikali dengan S rumus usaha. Ya. Oke. Jadi untuk usaha teorema usaha energi cukup sampai di sini. Kita latihan soal sekarang. Misal, sebuah truk bermassa 2 ton, berarti ketahuan nih masanya. Masanya lah 2 ton, ubah dulu menjadi kilogram. 1 ton itu kan 1000 kilogram. Berarti 2 kali 1000 hasilnya 2000 kilogram. Ya, ketahuan masanya. Pada mulanya diam. Nah, di sini ada kata-kata pada mulanya diam. Kalau pada mulanya diam, berarti V1-nya bernilai 0. Kan diam, nggak punya kecepatan. Nah, berarti V1-nya bernilai. Sesaat kemudian bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, berarti V2-nya 20 meter per sekon. Tentukan usaha total yang dilakukan untuk menggerakkan mobil tersebut. Ya, yang ditanyakan adalah W-nya. Oke. Nah, usaha merupakan perubahan energi. Karena di sini dia bergerak gitu ya. Berarti kan dia merupakan perubahan energi kinetik. Nah, berarti langsung pakai rumusnya tadi. W sama dengan setengah M dikali dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke. Berarti setengah dikalikan M-nya 2000 kg, V2-nya 20 meter per sekon dikuadratkan, kemudian V1-nya 0 dikuadratkan kan tetap 0. Oke. Berarti setengah kali 2000 hasilnya adalah 1000 kg. Dikalikan dengan 20 kuadrat, hasilnya adalah 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka 1000 dikalikan 400, hasilnya adalah usahanya adalah 400.000 Joule. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu tentang daya. Daya ini merupakan energi yang dihasilkan oleh sesuatu dapat digunakan dalam waktu tertentu, ya kan? Jadi kalau misalkan kita berenergi sudah nih udah makan misalkan gitu. Kemudian kita jalan. Nah, berarti kan ketika berjalan kita menggunakan energi kita dalam waktu tertentu. Nah, energi dalam kasus ini dapat berupa usaha yang dilakukan oleh benda. Nah, usaha kita tadi gimana? Ya berarti usahanya ketika sedang berjalan, ketika berpindah tempat. Gitu ya.
Nah, daya ini merupakan laju energi atau usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Berarti di sini ada 2 poin, yaitu laju energi usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Ya, karena dia energi tiap satuan waktu, maka bisa dirumuskan. Rumus daya adalah P sama dengan W dibagi dengan T. Ya, di mana W-nya ini adalah usaha atau energi, satuannya Joule. T adalah waktu. Sementara P ini sebenarnya dari kata power. Ya. Power itu kan artinya adalah kekuatan. Nah, kalau kekuatan itu kan sama dengan daya. Aku tak berdaya berarti kan aku tak punya kekuatan, kan gitu. Ya, berarti daya ini lambangnya adalah huruf P besar dan satuannya adalah, karena ini joule, ini dibagi dengan sekon, gitu ya. Berarti satuannya adalah joule per sekon. Nah, joule per sekon itu disingkat lagi menjadi W. Cara bacanya adalah watt. Nah, jadi yang sering kalian temukan di lampu-lampu itu, lampu 10 watt, itu daya listriknya adalah 10 watt. Artinya setiap detik dia bisa menghasilkan energi sebanyak 10 joule. Oke. Terakhir, ini contoh soal untuk daya. Naruto yang bermassa 50 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter selama 2 menit. Jika percepatan gravitasinya 10, berapa daya yang dihasilkan Naruto untuk menaiki tangga tersebut? Oke, yang diketahui pertama masanya ya 50 kg. Oke, jadi massa 50 kg kawan. Kemudian tingginya 10 meter, berarti ketinggiannya adalah 10 meter, hanya 10 meter. Selama 2 menit. Kalau 2 menit ya berarti kan dia adalah waktu ya, berarti T-nya adalah 2 menit. Ubah dulu menjadi sekon. 1 menit kan 60 sekon. Berarti 2 dikalikan dengan 60, hasilnya adalah 120 sekon. Dan G-nya gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapa daya, berarti P-nya sama dengan berapa? Nah, tinggal kita jawab, tinggal masukkan ke rumus. P itu sama dengan W dibagi dengan T. W-nya apa? Nah, dia itu kan naik tangga tuh ya. Kalau naik tangga berarti kan awalnya di bawah, kemudian akhirnya dia di atas. Berarti kan terjadi perubahan energi potensial karena kedudukannya berubah, gitu ya. Berarti nanti dia pakai MGH, ya. Sebenarnya pakai H2 dikurang H1, tapi kan H1-nya 0, gitu ya. Tapi kan langsung aja kita masukkan H-nya saja, ya. Karena kan H dikurang 0 ya tetap H saja kan. Nah, masukkan angkanya. M-nya adalah 50 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 10 meter, dan T-nya adalah 120 sekon. Oke, 50 kali 10, 500. 500 kali 10, 5000. Berarti 5000 joule dibagi dengan 120 sekon. Hasilnya adalah 41,7 watt. Ya, berarti si Naruto ini setiap sekon dia harus mengeluarkan 41,7 joule supaya bisa naik tangga tersebut. Oke, nah jadi untuk bab usaha dan energi ini sudah selesai ya. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugasnya. Kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti, belum dipahami, boleh nanti tanya di grup Telegram atau di komentar GCR juga boleh ya. Akhiri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.